Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang nomor satu tadi, kita setelah membuat login, yang kedua kita akan membuat form biodata yang berisikan nama mata kuliah, hari, bukan, sorry salah. Form biodata yaitu berisi minimal 13 biodata termasuk nama dan NIM. Artinya kita mengisi biodata itu terserah, tapi harus ada nama dan NIM, minimal 13 biodata. Di sini saya membuat seperti ini. Nah, ini ya kita isi dulu yang tadi nomor satu. Ya kita isi bla 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 bla. Passwordnya bla 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 bla. Ini kita sign. Nah, nanti dia akan muncul langsung di sini. Silakan mengisi formulir biodata. Nah, itu saya membuat seperti ini. Yang pertama-tama pastinya kita akan tulis HTML, lalu strukturnya head, lalu title-nya formulir biodata. Seperti yang tadi, title itu untuk mengisi untuk menampilkan web seperti ini, formulir biodata. Nah, itulah kenapa saya mengisi itu formulir biodata. Lalu kita tutup title-nya, lalu kita buka body. Nah, kita di sini body ini kita memasang isinya. Yang pertama-tama saya menggunakan P yaitu paragraf, lalu H2 ukuran teksnya buat ukuran 2. Kita tulis silakan mengisi formulir biodata ini titik 2. Nah, itu seperti ini. Silakan mengisi formulir biodata ini titik 2. Dia muncul seperti itu. Lalu kita tutup slash atau backslash H2 itu kita tutup juga. Jangan lupa tutup juga P-nya. Lalu seperti tadi kita menggunakan form. Kita menggunakan form action. Kita actionnya tuh ke kesan pesan HTML. Seperti tadi, jika kita sudah menekan submit, nanti dia akan muncul ke web selanjutnya. Nah, itu berhubungan web selanjutnya itu berisi kesan pesan HTML. Saya membuat kesan pesan HTML di sini. Lalu buat table. Di sini kenapa saya membuat table? Karena itu biar agak rapi. Misalnya dia nama, NIM, agama. Nah, tempat tanggal lahir ini kan panjang. Jika tidak saya membuat table, dia akan nanti tidak beraturan. Titik duanya di sini, titik dua di sini. Terus tempat tanggal lahirnya titik dua di sini. Jadi dia nggak berurutan. Uh, Itulah kenapa saya menggunakan table biar dia rapi. Lalu kita membuat TR. Lalu kita buka lagi TD. Nah, ini labelnya kita namakan name. Name itu sama dengan nama, kita tulis nama. Untuk ini kita tulis nama. Lalu titik dua untuk ini titik dua kita TD juga biar dia rapi juga, biar dia ke kanan, biar dia mendekati kolom ini. Lalu TD juga lagi untuk tipenya teks biar kita bisa mengisi berupa huruf bukan angka. Lalu ID-nya name, lalu name-nya itu name. Kita request terus kita lupa TD, lalu kita tutup lagi TR. Nah, misalnya jadi dia nama, kita isi nama apa aja. Itu nama. Lalu kita akan membuat NIM wajib dulu terlebih dahulu. NIM-nya seperti tadi, kita menggunakan TR, kita tidak usah lagi table lagi karena table itu cukup sekali. Kita menggunakan TR, terus TD-nya jangan lupa TD label for untuk mengisi NIM itu biar dia ke input ke datanya di yang telah di input nanti. Nah, NIM-nya kita tulis di layar itu NIM besar. Lalu label seperti yang di atas tadi. Lalu titik dua sama seperti tadi. Titik dua input tipe. Nah, tipenya nih number karena NIM itu berisi angka-angka. Jadi dia kalau bisa ditulis huruf itu tidak bisa. Jadi dia fokus untuk angka. Lalu ID-nya NIM, name-nya NIM juga, baru required dan ditutup TD. Jangan lupa TR-nya juga tutup. Nah, seperti ini NIM-nya. Jadi dia bisa mengisi pakai angka. Dia kalau misalnya huruf dia nggak bisa, nggak ketik.
Soalnya kita tipenya tadi itu number. Oke, lanjut ke TR. Nah, di sini saya mengisi pilihan agama. Nah, di sini kan mana ya? Bentar. Nah, agama. Nah, kita buat seperti tadi, kita buat dulu labelnya TD label for agama. Terus yang ditampilkan itu agama A-nya besar. Lalu label terus kita tutup TD. Seperti tadi titik TD, titik 2 TD. Terus yang ini bedanya yang pertama itu bedanya kita tuh mau seperti kayak apa namanya ini ya. Pokoknya kita nggak bisa nggak kita ketik tapi kita tuh tinggal milih aja mau Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha atau Konghucu. Itu tuh seperti ini menggunakan TD select name agama, kita buat dulu agama, terus ID-nya tuh agama. Lalu kita buat option, option value yang pertama itu kita buat Islam untuk isi data di tersimpan data nanti. Terus yang ininya untuk menampilkan layar di sana tadi Islam, terus tutup option. Begitu juga dengan yang bawahnya option value Protestan, itu juga Protestan untuk penampilan datanya dan lain-lain sampai Konghucu. Konghucunya kita option. Nah, yang di sini bedanya kan tadi kan kita sudah membuka select. Nah, kita akan menutup selectnya terlebih dahulu, lalu TD-nya kita tutup. TD di sini kita tutup di awal tadi. Awalnya kita tutup, lalu kita tutup dengan TR. Dia akan seperti ini, seperti tadi. Kita bisa kan tinggal pilih aja, nggak usah kita ketik lagi. Jadi agama di Indonesia kan cuman segini. Jadi nggak bisa ada nyeleneh mau agama pun selain berenam ini. Nah, lanjut. Yang kedua saya menampilkan tempat tanggal lahir. Nah, itu sama tapi nggak juga sama. Yaitu kita buat lama TD label for TTL tempat tanggal lahir maksudnya. Jadi itu nanti di dalam seperti tadi di dalam penyimpanan nanti dia TTL. Nah, ini untuk menampilkan layar yang kita di website tadi tempat tanggal lahir. Lalu kita tutup label, TD-nya kita tutup, juga TT2, TD, TD input. Nah, yang ininya tipe yang pertama kan kita mau tempat-tempatnya kan. Tempatnya itu pasti kan pakai huruf kan, nggak mungkin angka. Jadi kita itu pakainya tipe teks. Lalu ID-nya TTL, namanya tempat karena kita mengisi tempat, ingin menampilkan tempatnya. Lalu tipe data yang kedua seperti tadi, terus tapi tipe datanya date karena date itu seperti gini lah date. Nah, kayak gini date tuh. Jadi kita bisa milih apa gitu. Mau 2000 berapa, 2000 berapa lahirnya, bulannya berapa, tanggalnya berapa. Jadi dia ada kolom sendiri untuk kalau misalnya kita menggunakan tipe date. Dat. Terus sama tadi untuk simpan di TTL, name-nya tanggal lahir karena kita itu eh, cuman untuk tanggal lahir. Lalu recruit tutup TD lalu kita tutup TR. Nah, sudah membuat tempat tanggal lahir lalu di sini saya buat jenis kelamin. Seperti tadi kita buat TR, TD-nya kita buka labelnya jenis kelamin, label TD, terus TD2 biar rapi, terus inputnya tipenya radio. Kenapa radio? Dan radio itu untuk apa sih? Nah, radio itu seperti ini ya. Kita bisa centang dia mau laki-laki atau perempuan kita bisa centang. Jadi gitu dia fungsi radio itu. Nah, terus radio, terus ID-nya laki-laki. Nah, laki-laki itu jenis kelamin, value-nya itu laki-laki. Terus buat label label untuk laki-laki yaitu laki-laki untuk menampilkannya laki-laki di dalam tampilan layar itu. Dan juga untuk yang perempuan itu sama aja. Jadi cuman beda di gendernya aja. Misalnya tadi laki-laki, yang ini perempuan, yang ininya value-nya tadi laki-laki, ini perempuan, terus for-nya untuk perempuan, terus tampilan layar juga 80-an. Nah, gitu jadi.
Lanjut, yang ke berapa ini? Pokoknya yang kesekian, saya isi umur. Nah, di umur ini kita buat TR lagi, terus TD label for umur seperti biasa. Awalan itu kita buat seperti ini semuanya. Umur label ini untuk menampilkan layar, lalu titik dua. Nah, ini inputnya umur kan dia tuh kan pakai angka kan. Pakai ya angka. Nah, angka itu kan otomatis dia pakai tipe number. Nah, jadi kita tulis number, umurnya kayak biasa, ID-nya umur, terus namanya umur, baru record. Nah, itu gampang aja, kayak tadi nama tadi sama NIM tadi. Jadi umur bisa berapa, pakai angka gitu. Lalu yang selanjutnya, nah yang ini yang lumayan berbeda karena ya aku ngisi itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu sama seperti tadi kita buat TR dulu TD label for tempat, isinya tempat tinggal, isi yang ditampilkan layar lalu titik dua, jangan lupa. Nah, TD kita select seperti tadi. Ini kan ini juga select kan, kita buat select enam tempat ID dan ID-nya itu tempat. Nah, option value-nya tuh artinya misalnya kayak gini. Nah, nah ini kan dia kan sama seperti agama tadi. Nah, bedanya itu ini banyak dia. Jadi sama aja sih, beda cuman banyak apa enggaknya. Dia tuh bisa milih lah mau Sumatera Barat, Jambi dan lain-lain. Nah, seperti tadi option value Aceh itu Aceh mesti ditampilkan dalam tampilan layar. Terus yang ini sama aja sih sampai Jawa Timur. Itu Jawa Timur jangan lupa optionnya kita tutup. Yang ini tadi, yang ini option tutup. Sudah option tutup, lalu selectnya kita tutup. Yang awal tadi kan kita buka, lalu kita di akhir kita tutup juga. TD-nya kan kita buka tadi, kita tutup juga TD-nya, lalu TR-nya jangan lupa kita tutup. Oke, selanjutnya itu suku. Suku ini sama aja sih kayak nama sama tempat tanggal lahir tadi, pakai huruf. Nah, sama label huruf suku, label TD, TD, TD titik 2 TD, tipe new text, ID suku, namanya suku, rekrut, dan tutup lagi TD-nya. Lalu kita tutup TR. Nah, yang di sini fakultas ini dia sama seperti si yang ini tadi, tempat tinggal tadi kita buat TD label for fakultas, fakultas label, tutupnya titik dua, select name fakultas, ID fakultas, value-nya ekonomi itu ekonomi dan lain-lain, sampai option value kesehatan masyarakat itu kita tampilkan layarnya kesehatan masyarakat option, dan jangan lupa ditutup option lalu tutup juga selectnya. Oh, ini juga lupa, saya kelupaan nih tutup TD-nya, kita tutup juga TD-nya. Ini kita tinggal enter aja. Nah, lalu kita save. Nah, ini kita jangan lupa tutup juga TR-nya. Nah, lalu yang ke selanjutnya itu kita buka lagi TR. Nah, ini kan jurusan dia eh, seperti ini dia, jurusan. Nah, jadi dia tuh misalnya Anda ada kayak sub judulnya lah, kata itu. Pokoknya dia bisa tahu lah kan, misalnya matematika itu kan ada dua, ada yang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dan juga ada di Fakultas Keguruan, pokoknya FKIP lah. Nah, itu tuh kan matematika ada dua, jadi biar nggak bingung, matematika tuh yang kita pilih tuh matematika yang FMIPA, jadi dia ada judul tersendiri. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu mudah saja, kita buat dulu labelnya seperti tadi, yang awal tadi label TD titik dua TD. Nah, bedanya itu kita select name sama tadi select name, lalu jurusan, ID jurusan, record. Oh, nah di sini, nah kita buat kayak apa ya, kayak labelnya bau yang atasnya. Jadi option group tuh nggak bisa kita pilih, jadi yang kita bisa pilih itu yang option value-nya. Option group tuh kayak dalam satu satu yang kita besar dia ada isi anak-anaknya, itu yang anak-anaknya itu yang kita bisa pilih. Yang besarnya itu cuman untuk melabelkan saja. Seperti tadi, matematika itu matematika option, kimia itu kimia, dan lain-lain. Terus jangan lupa kita tutup option grupnya. Kalau kita nggak tutup option group, dia otomatis dia ke bawah nanti. Jadi
bukan misalnya ilmu kelautan. Nah, sudah ilmu kelautan misalnya kita nggak tutup ya, dia fakultas ekonominya ya kecil seperti ilmu kelautan, dia nggak fakultas ekonomi seperti fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan selanjutnya seperti tadi option group, buat seperti tadi option group bla bla bla, kita tutup jangan lupa, terus option group lagi bla bla bla, jangan lupa tutup lagi. Nah, tadi kan selectnya kita belum kita tutup, lalu kita tutup selectnya, TD-nya jangan lupa kita tutup, dan TR-nya jangan lupa kita tutup. Nah, lalu warna favorit. Nah, kita akan buat seperti ini, jadi ada bukan warna warna apa ya, bukan banyak warna lah, bisa mau warna merah agak kemerahan atau merah agak kepudaran gitu. Itu kita buat aja TD label sama seperti tadi, TD label for warna favorit label TD, TD titik dua, TD input tipe color, ID warna favorit, name warna favorit, recruit, dan itu TD. Nah, bedanya itu tipenya color. Nah, color tuh artinya ya warna. Jadi kita tuh bisa memilih di warna. Nah, ID-nya jangan lupa warna favorit, namanya warna favorit. Nah, bedanya cuma di type-nya aja. Yang warna favoritnya kita pakai tipe color. Ini jangan lupa kita tutup TR-nya. Lalu tinggi badan. Nah, tinggi badan ini sama seperti yang lain. Kita buka TR, TD labelnya kita buka. Bedanya kita tambahin aja lah, kayak tinggi badan itu di satuannya sentimeter. Kita buka tutup huruf sentimeter, dia akan seperti ini. Nah, jadi dia ada sentimeternya, satuan sentimeter. Lalu ya kita tutup labelnya, TD tutup, titik duanya, titik lalu TD-nya, nah input tipe. Nah, karena tinggi badan itu angka angka kan, angka, jadi dia tipenya number. Number, ID-nya tinggi badan, namanya tinggi badan, rekrut, lalu kita tutup TD, jangan lupa tutup juga TR-nya. Nah, itu tinggi badannya sudah. Lalu berat badannya kita buat seperti sama seperti tinggi badan tadi, bedanya cuman di tadi kan tinggi badannya, sekarang nih berat badan, tinggal kita ubah aja berat badan. Yang ininya berat badan, ininya kita buat satuannya kilo, kilogram atau kg. Label TD, itu TD-nya titik dua, tutup lagi TD. TD input tipenya number. Seperti tadi number, berat badan, nama berat badan, baru rekrut TD. Ini jangan lupa kita TR, kita tutup. Lalu kita tabelnya jangan lupa kita tutup, kan dari awal tadi kan kita buka tabelnya. Nah, ini jangan lupa kita tutup tabelnya. Lalu, nah di sini yang saya maksud tadi, kita tuh akan membuat misalnya jika sudah terisi semua, itu kita bisa kita submit, bisa kita kirim ke data itu. Nah, kita buatnya button tipe submit, terus kita isi dalam tampilan layar itu submit. Jangan lupa tutup juga buttonnya, hanya kita tutup. Terus formnya kita tutup juga, body, terus kita tutup body, kita tutup headnya, kita tutup HTML-nya. Nah, dia nanti akan, misalnya kita sudah mengisi semua, dia akan pindah ke web pesan-pesan dia. Mari kita isi coba. Nama Andre, NIM 0801112825 369, agama Islam, tempat tanggal lahir Lahad, umurnya, tanggal lahirnya Agustus 10 ini 2005. Oke. Nah, ini kita jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 20 tahun. Tempat tinggal Sumatera Selatan, suku Lahat. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika. Matematika. Warna favorit sih agak segini lah. Tinggi badan nih saya 168. Terus berat badannya 57. Nah, ini maksud saya. Bisa kita submit, dia akan pindah ke web selanjutnya. Kita submit ya. Nah, dia akan masuk ke dalam kesan dan pesan untuk Aslet yang akan dijelaskan nanti di video yang ketiga. Oke, terima kasih.